Ananda semuanya, terus tenang ya. Sebelum saya memberikan sambutan, saya akan menyampaikan pantun terkait dengan momentum saat ini memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Ada semut di dalam sapu. Semutnya hilang di bawah topan. Tempat topannya. Sambut Muharram sepenuh hati. Saatnya kita mengintrospeksi diri. Nanti dilanjutkan pada penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Bapak Abdul Majid SOS MSI, yang kita hormati bersama. Di sini hadir alumni terbaik ya pada masanya, angkatan 2019. Ya, syukran telah hadir bersama kita pada hari ini, dan alhamdulillah beliau masih mengingat kita, dan memang sambutannya tadi sempat mengingatkan saya ketika bersama mereka semua. Ananda pengurus lembaga yang sempat hadir pada pagi hari ini se-Fakultas Sastra, yang semoga dirahmati Allah, para panitia yang sudah berusaha keras demi terlaksananya acara pada hari ini, Ananda pengurus himpunan baik yang telah divisioner maupun yang akan dilantik sebentar, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin dan membawa penyempurna akhlak yang mulia, sehingga patutlah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah bagi kita semua yang mengaku sebagai pengikutnya, dan semoga kita diakui sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ananda semua yang saya sayangi, khususnya dalam lingkup Prodi Sastra Arab yang sebentar lagi akan dilantik. Mungkin saat menghadapi pelantikan, saya tidak tahu apakah deg-degan dadanya atau gimana, karena sesungguhnya ketika kita akan menerima sebuah amanah, itu sebenarnya kita tidak patut bergembira, tetapi pada hakikatnya kita sungguh bersedih. Mengapa? Karena akan timbul pertanyaan di hati yang paling dalam. Sanggupkah saya melaksanakan amanah sepenuhnya? Apalagi ketika sudah dilantik. Jadi sebenarnya orang yang beriman ketika menerima amanah bukan berpesta ria,
bukan bergembira dia, tetapi bersedih dan bermohon semoga apa yang akan diemban amanah dapat dilaksanakan sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Anak-anak semua, prodi sastra Arab, kalau dihitung saya lebih setahun ya, saya duduk di prodi sastra Arab periode 2022 hingga 2026 insya Allah. Semoga diberi umur berkah sampai ke sana dan bersama-sama kita menjaga amanah, melaksanakan, menjalin kerjasama yang baik antara prodi dengan himpunan sastra Asia Barat. Ya, sebenarnya sekarang namanya sastra Arab ya, itu dari Dikti dan dari Asia Barat. Walaupun awalnya pada masanya Ahmad Yani itu masih Asia Barat ya, tapi belakangan itu terganti menjadi sastra Arab. Tapi itu sebuah nama. Yang penting isinya. Ya. Apa yang telah disampaikan tadi oleh pengurus lama, mantan ketua himpunan pada tahun 2011 ya terbentuk, dan beliau memang masuk di tahun 2009 dan pada saat itu juga saya diangkat jadi ketua prodi pada saat itu, dan betul memang pada saat itu terputus, tidak ada himpunan sastra, terputus karena ketika tahun 2008 itu terakhir satu orang mahasiswa dan itu kebetulan anak bimbingan saya, dan selesai juga pada tahun 2009. Artinya ketika saya duduk menjadi ketua prodi, 0 mahasiswa ya, belum masuk bayangnya. Saya masuk di bulan Juli duduk di Langkit ya. Tetapi alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan niat yang baik untuk menghidupkan sastra Arab melalui pertolongan Allah, salah satu dari alumni sastra Arab saya bertemu pada saat itu memberikan motivasi untuk membantu alma mater mendatangkan calon maba. Alhamdulillah seminggu setelah saya ketemu, saya lupa namanya siapa waktu itu alumni, ketika dia mengurus legalisasi ijazah ya, saya sampaikan dan saya berikan motivasi, bantulah prodimu, siapa lagi yang bisa membantu kalau bukan orang-orang yang lahir dari sastra Arab. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan atas motivasi dari pimpinan fakultas pada saat itu, maka saya ditelepon dari alumni tadi mengatakan bahwa ada 20 orang siap terdaftar di sastra Arab. Alhamdulillah, dan saya katakan silakan datang. Dan mulailah pada saat itu sampai pada saatnya masuklah Ananda Ahmad Yani pada saat itu, dan berlanjut terus sampai tak terasa sampai spanduk 80, hampir 100, berjalan 2 semester, hampir menentukan angka 100 mahasiswa. Dan pada saat itu juga saya menyampaikan silahkan bentuk lagi, bukan bentuk ya, hidupkan lagi himpunan sastra Arab, dan kebetulan terpilih Ahmad Yani pada saat itu sebagai ketua himpunan. Dan saya sangat bersyukur karena Ananda pada masa itu semuanya akhlaknya baik-baik ya, dan alhamdulillah sampai saat ini juga memperlihatkan akhlak yang baik, baik dari ketika menyampaikan sesuatu melalui bahasa, sikap, alhamdulillah itu terkesan bagi saya pada masanya. Sampai beberapa periode kemudian terbentuklah seterusnya, dan nanti saya kurang berkoordinasi ketika saya lanjut kuliah S3 di tahun 2011. Pada saat itu saya kurang komunikasi dengan ketua himpunan bersama pengurus
pengurus lembaga lainnya. Ya. Dan barulah saat ini lagi saya diberi amanah duduk di Prodi, artinya kita kembali bersua bersama menjalin kerjasama yang baik. Semoga ya, kehadiran Anda dalam himpunan itu menambah kontribusi positif terhadap pengembangan Prodi Sastra Arab. Jadi apapun yang kalian lakukan di Prodi Himpunan Sastra Arab itu harus yang berkontribusi positif terhadap pengembangan Prodi Sastra Arab. Harus sejalan. Oleh karena itu apapun yang dilakukan harus persetujuan ketua Prodi. Karena ketua Prodi bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi ketua Prodi harus tahu. Diberi izin atau tidak diberi izin itu harus kalian beda, karena ketua Prodi harus mempertimbangkan segala aspek, tentunya demi kepentingan Anda semua, demi kepentingan Prodi. Pada saat ini giliran terjadi pergantian pengurus dan momentumnya juga tepat pada bulan Muharram memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Artinya apa? Jadikanlah momentum itu menjadi sebuah acuan buat kalian berorganisasi. Jangan sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi ada substansi yang inti di dalam untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, ya, menuju ridho Allah, dan harus senantiasa berkolaborasi atau senantiasa menghargai atau menjunjung tinggi nilai-nilai, terutama nilai-nilai yang ada di UMI. Jadi kalian tidak boleh jalan sendiri, tidak boleh menurut Anda sendiri, tetapi kalian harus ingat bahwa ada di belakang kalian. Kalian berorganisasi, tentunya bagaimana berorganisasi yang baik. Selama periode pengurus lama, saya memperhatikan tentunya banyak nilai-nilai kebaikan, kebenaran, namun tidak bisa juga dipungkiri masih banyak hal yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, pada pengurus yang akan datang, silakan mengevaluasi apa yang kalian rasakan, amati pada periode lama. Yang baik silakan diambil, dilanjutkan, dan yang kurang bagus silakan diperbaiki pada masa-masa akan datang. Karena ingat, ketika Anda berbuat, Anda membawa sebuah, bukan hanya sebuah nama, tetapi membawa nama prodi, membawa nama fakultas, membawa nama alma mater Universitas Muslim Indonesia. Dan kalian harus menjadi contoh teladan bagi mahasiswa, anggota pengurus, dan mahasiswa prodi sastra. Yang duduk di lembaga harus menjadi contoh teladan, baik dari segi akademik, IP-nya harus bagus, ya, harus menjadi contoh dari segi akhlak, akhlaknya harus bagus. Dan tadinya kita sudah mengaku mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi jangan hanya diucapkan, tetapi yang paling penting perilaku. Ya, kalau tadi bahasa dari Ananda Ahmad Yani ada, ya, itu yang paling dasar. Karena apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu hanya tiga: akidah tauhid, akhlak. Jadi akidah, akhlak, dan tauhid. Jadi mengesahkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya jangan menjadikan diri Anda sebagai Tuhan. Yang mana dimaksud menjadikan diri Anda sebagai Tuhan? Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak
tetapi jadikanlah musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Itu intinya berorganisasi, musyawarah untuk mufakat. Dan perhatikan nilai-nilai akhlak di dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan. Jangan menonjolkan diri, rasa ego, menyampingkan nilai-nilai akhlak. Ya, karena kita sudah mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Kapan itu diabaikan? Berarti kita berbohong. Ketika apa yang kita sudah ucapkan kita tidak bisa melaksanakan, berarti kita berbohong. Nah, ini pesan-pesan saya selaku Ketua Prodi menyampaikan kepada Anda semua Ananda yang saya sayangi, apa yang saya sampaikan demi kepentingan Ananda semua. Jadi kalau kalian melihat Ibu berbicara tegas, ya, bukan berarti Ibu marah, tidak. Tetapi Ibu justru sangat sayang kepada kalian supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi jangan lihat dari struktur luar, tapi lihatlah dari struktur hati. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di muka bumi ini dalam bentuk peristiwa apapun, ada struktur lahir, pasti ada struktur batin. Struktur lahir hanya merupakan transformasi yang berbeda-beda, tetapi inti yang ada di dalam sama, satu, yaitu struktur batinnya. Itu harus mampu dikaji. Makna batinnya sebenarnya sama, tetapi struktur lahir yang berbeda-beda, tapi tujuan sama, karena Allah SWT. Jadi kita sebagai Prodi Sastra Anak itu identik pemahaman orang di luar melihat sastra Arab, oh, orang yang ahli dalam agama, ayat-ayatnya sudah di luar kepala. Tetapi jangan bangga dengan itu. Mari kita buktikan dengan perilaku. Bukan untuk dihafal, bukan untuk dibaca, bukan untuk diucapkan, tetapi mari kita laksanakan bersama. Dan kita saling mengingatkan, kita saling menghargai, kedepankan kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Jangan merasa diri lebih hebat, karena yang maha hebat hanya Allah SWT. Walaupun lebih duluan lahir, saya berdiri di sini tidak merasa hebat dari kalian. Ya? Oleh karena itu kita saling mengingatkan. Yang penting bil akhlakul karimah. Bingkainya adalah akhlak. Mari kita menyelesaikan masalah dengan cara yang berakhlak, bukan dengan cara yang menurut perintah iblis. Karena iblis sesungguhnya dia orang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Dia orang taat sebenarnya, dia bertauhid juga. Tetapi kenapa dia diusir? Hanya karena kesombongannya, hanya karena sombong dia diusir dari surga. Nah, jadi kalau kita juga sombong, berarti kita mengikuti jejak iblis, bukan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jangan pernah merasa sombong, walaupun Anda sudah demisioner, sudah alumni, sudah apa, tidak ada itu. Yang paling mulia di sisi Allah hanya yang paling berkah. Itu. Marilah saya mengajak kepada Anda semua, mari saling bergandengan tangan, saling sayang menyayangi, jangan bertikai hanya perbedaan, tetapi carilah titik persamaan. Marilah kita menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan kita dan membantu Prodi meningkatkan kualitas. Dan kalian sebagai berorganisasilah yang baik. Ya, yang baik silahkan diteruskan dan semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari depan harus lebih baik dari hari ini. Itu semua yang harus kita lalui. Ananda semua, sebentar lagi kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Dekan 3 sekaligus membuka acara, ya. Sebenarnya saya juga koreksi buat kalian panitia. Saya kira tadi saya tidak membawakan sambutan karena undangan yang diberikan kepada saya hanya menghadiri acara. Jadi surat yang tertulis itu hanya menghadiri acara. Tapi ketika MC mengundang saya untuk memberikan sambutan,
Ini salah satu koreksi, diperbaiki. Jangan dianggap enteng hal seperti ini. Ini adalah soal administrasi, ya. Jadi apa yang sudah baik silahkan dilanjutkan, yang kurang bagus mari kita perbaiki bersama dan senantiasa selalu berkonsultasi. Jangan mengambil keputusan sendiri, tapi berkonsultasilah kepada yang berwenang. Kalau di tingkat prodi kepada ketua prodi, ya. Jadi jangan serta-merta merasa pengurus lembaga langsung seenaknya mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Karena mau tidak mau pasti ada keterkaitan dengan prodi, karena memang tujuan dibentuk himpunan untuk mengembangkan prodi, bukan yang lain, ya. Jadi mengembangkan prodi, menjaga kualitas prodi, meningkatkan kuantitas mahasiswa sastra Arab. Jadi salah satu juga program kerja nanti untuk himpunan, bagaimana cara supaya mahasiswa sastra Arab semakin meningkat. Ya, seperti pada masa-masanya Ahmad Yani, alhamdulillah kita sudah hampir sampai pada angka 100. Tentunya kerjasama yang baik, jangan tonjolkan rasa ego, tapi musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya kira itulah yang sempat Ibu sampaikan. Dan sebelum Ibu akhiri, seperti janji saya tadi, saya akan berikan lagi pantun. Tentunya pantun mengandung makna, ya. Pergi ke toko beli kue talam untuk disuguhkan kepada kita semua. Marhaban tahun baru Islam. Mari tingkatkan amal dan takwa kita. Lagi satu, ya. Besok namaku tolong kau cantum. Agar hubungan kita makin erat. Awal Muharram adalah momentum sekaligus peringatan untuk akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.